Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desain Academy Part 1 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Abyuni Dhani Prabowo. Nanti kita di sini akan belajar tentang dasar-dasar Corel Draw. Langsung saja, saya di sini menggunakan Corel Draw X7. Baik, langsung saja kita buka. Setelah kalian mendownload aplikasinya, langsung nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Langsung saja kita klik yang new document. Nah, untuk nama ini kita bisa isi judul, kemudian yang bawahnya ini kita pilih yang Corel Draw default. Lalu untuk size-nya kita bisa pilih sesuka kita. Ada A5, A4, ada A3. Kita pakai yang A3 saja. Baik, untuk ininya kita ganti dengan sentimeter. Ini bisa kita custom sendiri. Terus ini bisa kita ganti yang RGB. RGB ini gunanya untuk ketika kita mendesain grafis atau logo gitu, kita pakainya RGB. Tapi kalau kita CMYK itu gunanya kalau kita mau seperti mencetak. Jadi kita harus pakai yang CMYK kalau kita mencetak. Tapi kalau buat desain grafis atau logo dan sebagainya, kita pakai RGB supaya gambarnya tuh sama seperti yang di layar laptop. Udah, kemudian klik OK. Nah, di sini ini adalah lembar kerja kita. Jadi kita tidak harus bekerja di lembar ini saja. Kita bisa bekerja di sini, di sini, di sini. Tapi kalau kita print nanti, yang tercetak hanyalah yang ada di lembar kerja ini, yang di luar tidak dapat tercetak. Kemudian dari awal, dari atas, ini namanya adalah title bar, yang namanya Desain Academy. Terus bawahnya ini adalah toolbar. Ini toolbar sama yang bawah ini. Yang bawah ini merupakan isi dari yang atas ini. Jadi cuma sebagian yang sering kita gunakan akan terlampirkan di bawah ini. Terus setelah itu ada property bar. Nah, di sini ada, kita bisa mengatur ukuran. Jika mau merubah pikiran ukuran, kita bisa merubahnya. Terus kita bisa mengcustomnya di sini. Kita bisa landscape atau portrait. Terus kita bisa ubah dalam bentuk sentimeter, apa mili, dan sebagainya. Lalu langsung saja untuk di atas ini ada namanya tuh pick tool. Nah, pick tool ini sebagai yang berperan utama dalam desain, seperti kursor. Nah, lalu selanjutnya ini adalah ada shape tool. Shape tool ini bisa kita gunakan, contohnya kita menggambar kotak seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini untuk membengkok-bengkokkan, untuk mengatur seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau tidak, kita bisa klik ini dan kita klik ini. Kita bisa klik 2 kali dan kita bisa mengcustom semau kita. Kita klik 2 kali, double klik. Nah, ketika double klik ini akan mengunci dan bisa kita gerakkan ke segala arah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian crop. Nah, di bagian crop ini ketika kita contohnya kita memasukkan gambar. Nah, kita memasukkan gambar, ini formatnya adalah JPG. Kita bisa mengcropnya. Kita ambil beberapa sisinya saja seperti ini. Nah, caranya kita klik semau kita yang ingin di crop, lalu kita
Bisa dengan double klik, bisa dengan enter. Kita klik di area yang kita pilih, double klik, nah sudah terpotong. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Lalu ini ada icon knife. Contohnya kita punyai seperti ini. Nah, kita bisa memotongnya. Kita klik. Nah, sudah kan? Nanti akan terpisah menjadi 2 bagian. Jadi seperti itu. Nah, untuk tambahnya, ini ada sebuah kotak kan. Nah, ini ada warnanya. Nah, kita untuk mengganti garisnya ini, kita bisa memilih warna di sini dengan cara mengklik kanan. Dengan cara klik kanan. Nah, nanti warnanya bisa berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Lalu lanjut untuk selanjutnya, kita ada zoom. Ini saya menjelaskan yang inti-intinya saja yang sering kita gunakan untuk membuat desain grafis. Zoom ini bisa kita perbesar untuk memperbesar gambar. Kita klik. Nah, jadi kita klik seperti ini dapat memperbesar objek yang kita inginkan. Kalau tidak seperti itu, kita bisa membuat kotak. Kita membuat kotak seperti ini, kita seleksi yang ingin kita zoom. Nah, ini nanti akan terzoom sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu lanjut yang pen. Ini cuma untuk menggeser seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada beberapa untuk membuat garis. Yang pertama ini ada freehand. Dan ini kita klik. Lalu ini akan bisa membuat garis. Nah, kita klik. Nah, kalau ingin membuat garis lurus, kita sambil tekan kontrol. Jadi kita klik, kemudian kita tekan kontrol. Nah, ini bisa lurus. Nah, jadi seperti ini, tidak mudah menggeser. Nah, kemudian yang kedua ini ada 2-point line, sama seperti freehand. Baik, yang selanjutnya adalah bezier. Nah, bezier ini kita bisa membuat garis, tetapi bisa kita bengkokkan. Jadi kita ambil satu titik, kemudian kita ambil titik yang mau kita bengkokkan, kita klik sambil kita tekan, lalu kita bengkokkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita mau ngeklik yang kita bengkokkan lagi, kita bisa langsung klik. Nah, ini langsung gabung. Nah, ini langsung kita klik. Nah, ini langsung menggabung. Kita klik, langsung gabung. Klik, bisa kita geser semau kita. Bisa kita bengkokkan. Jadi gunanya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini ada pen. Pen ini fungsinya sama untuk membuat garis, tetapi ini cuman membuat garis lurus dan menyambung seperti ini. Kita klik pertama, ini sudah seperti terkunci. Nah, untuk klik kedua, klik ini langsung menggabung, jadi tidak putus-putus. Kita klik, nah ini langsung menggabung. Kita klik. Nah, ketika sudah menyatu, ini nanti akan terlepas, tidak ada biru-birunya. Itu tandanya sudah menyatu. Nah, ini menjadi segitiga seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke S-spline. S-spline ini kita bisa membuat lekukan dengan rapi. Jadi pertama kita klik, lalu kita pilih yang mau dibengkokkan, misalnya seperti ini, lalu kita tarik. Nah, ini nanti akan bengkok. Kita klik lagi, nah ini akan bengkok ke sini lagi. Nah, ini menjadi garis yang rapi. Biasanya bisa digunakan untuk membuat tanda tangan. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada artistic media tool. Nah, ini fungsinya jadi seperti ini. Jadi untuk membentuk garis, tetapi ada beberapa pilihan. Kita bisa lihat di ini ada beberapa pilihan yang mau kita pakai. Ada beberapa bentuk juga. Kita bisa memilih brush. Nah, seperti ini. Bisa semau kita. Ini bisa kita pilih juga banyak.
ini ada spray dan ada beberapa ini bisa kita kreasikan sendiri. Lalu lanjut ke untuk membuat kotak. Ini juga banyak, ada membuat kotak, lingkaran, dan kita mulai dari yang bagian membuat kotak lebih dahulu. Ini membuat kotak sama. Ketika begini kita bisa sesuka kita, tapi ketika kita mau membuat kotak yang simetris, kita bisa sambil tekan kontrol, maka akan simetris. Jadi seperti ini. Lalu 3 point rectangle. Nah, ini bisa gunakan untuk membuat kotak, tapi cuman satu garis saja. Nah, gini, cuman kita tarik garis lurus, kemudian kita geser ke bawah. Ini membuat kotak lebih mudah juga sih sebetulnya, tapi fungsinya sama. Setelah itu adalah lingkaran, kita membuat lingkaran. Nah, sama seperti kotak tadi, kita bisa klik kontrol agar lingkarannya simetris. Kita bisa beri warna sesuka kita. Kemudian ada 3 point ellipse. Sama seperti yang kotak tadi, kita bisa membuat dengan garis dulu, kemudian kita bisa tarik ke bawah, ke atas, atau dengan bantuan kontrol untuk membuat lingkaran yang simetris. Lalu ini yang selanjutnya adalah polygon tool. Kita membuat seperti segi 5. Nah, segi 5 ini bisa kita custom. Di sini kita bisa tambahkan, bisa custom. Lalu di sini bisa ketebalannya sesuka kita. Kita custom bisa. Lalu lanjut ke star. Nah, ini membuat bintang. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita custom. Nah, ini juga bisa kita custom lebih besar apa kecilnya, bisa kita custom. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada icon spiral, kemudian basic shapes dan lain sebagainya. Sama, untuk spiral kita bisa membentuk spiral seperti ini. Kemudian untuk yang banner shapes ini kita bisa membentuk berbagai macam bentuk. Ini juga ada beberapa pilihan, di sini kita bisa klik. Ini juga ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Kemudian teks, icon teks ini untuk kita menulis. Kita bisa langsung klik saja, bisa kita langsung tulis. Design Academy. Nah, kalau kita mau menulis tapi sesuai dengan seperti kita membuat pamflet, membuat leaflet gitu kan, harus sesuai dengan kotak kan. Nah, semisal gini. Nah, kita harus, kalau kita menulisi, kita buat seperti kotak, dan cara kita klik lalu seret. Nah, buat kotak. Jika kita menulis di area ini, ini akan mengikuti kotaknya. Jadi tidak lurus terus. Tadi kan kalau langsung klik bakal hasilnya lurus terus. Tapi kalau kita kasih kotak, ini akan mengikuti kotak yang kita buat. Lalu lanjut, selanjutnya ada untuk yang penting-penting itu, untuk desain itu ada, nah ini ada drop shadow. Nah, jadi drop shadow ini adalah digunakan untuk bayangan. Kita klik, semisal kita ada objek lingkaran, kita klik lalu kita geser ke bawah, kita seret. Nah, ini nanti akan membentuk bayangan seperti ini. Nah, di atas ini kita bisa atur semau kita, bisa seperti ini, bisa di atas atau merata seperti ini. Nah,
bisa kita atur semau kita atau bisa kita custom, dan warnanya pun bisa kita ubah di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian lanjut, setelah itu ada kontur. Nah, kontur ini ketika kita membuat tulisan, seperti ini. Nah, semuanya kita ambil warna putih karena ini tidak terlalu kelihatan, maka kita solusinya kita pilih contour tool. Nah, kita klik contour. Kemudian ini ada pilihan warna. Kita klik merah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nanti kita klik yang bagian outside contour. Outside ini berguna untuk yang di bagian samping tulisan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa ganti warna jadi kuning atau apa, terserah. Dan ini angka di sini untuk mengatur ketebalan. Dan angka di sini untuk mengatur tingkatan. Ada berapa tingkatan yang mau kita gunakan. Nah, selanjutnya ada blend. Nah, blend ini ketika kita mau membuat objek, contohnya seperti ini. Lalu kita di sini membuat seperti ini. Lalu kita berikan warna merah dan nah, kita bisa menggunakan blend ini, gunanya seperti ini. Nah, jadi kita membuat dari lingkaran menuju ke segi banyak ini segi berapa ini. Nah, seperti ini kita bisa tarik. Sebetulnya ini tidak terlalu digunakan sih dalam desain grafis, tapi kalau mau iseng-iseng juga nggak apa-apa. Contohnya kita ini kasih lingkaran di sini. Kita buat lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil. Ini kita beri warna abu-abu dan ini kita beri warna kuning. Kita blend. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, akan jadinya nanti seperti ini. Nah, ini kita bisa atur panjangnya seberapa yang kita mau. Lalu selanjutnya kita ada envelope. Nah, ini gunanya ketika kita membuat tulisan seperti desain akademi seperti ini. Nah, misal saja seperti ini. Nah, gunanya envelope ini kita bisa atur. Nah, jadi kita bisa custom bentuknya semau kita. Jadi seperti itu. Nah, lanjut untuk extrude ini adalah seperti 3D. Jadi gambarnya nanti bisa 3 dimensi. Tapi sebelum ini kalian copy paste terlebih dahulu dan warnanya kalian ganti. Nah, seperti ini kita copy paste. Nah, kita copy paste dan kita pisahkan, kita agak ke atas kan. Lalu yang bawah ini yang atas ini kita kasih warna misalnya kuning. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini kita paskan lagi. Lalu kita klik yang extrude untuk 3D-nya. Lalu kita klik di tengah lalu tarik. Nah, nanti bisa seperti ini. Kan tadi seperti ini. Nah, nanti yang kuningnya ini kita taruh di bawah. Jadi kita bisa klik Ctrl plus N, END. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, nanti bisa kalian ganti jadi hitam
dan ini jadi kuning. Ini bisa kalian custom sendiri, bisa kalian desain sesuka kalian sendiri. Terus selanjutnya itu ada transparasi. Nah, dari transparasi ini membuat objek menjadi transparan. Contoh saja kita ada lingkaran seperti ini, kita beri warna ungu misal. Nah, kita akan transparasi dari tengah ini, kita klik, kita tarik ke pinggir. Nah, ini nanti bisa hasilnya seperti ini. Nah, ini yang putih bisa kita tarik ke sini agar bisa lebih transparan lagi. Jadi seperti ini. Untuk itu kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa mengatur nah jadi seperti ini. Nah, di atas ini kita bisa mengatur letaknya. Kita bisa buat seperti ini, pas tengah seperti ini, kemudian seperti ini, pas seperti ini. Nah, bisa kita suka-suka kita. Apa kita bisa membuat secara uniform atau keseluruhan. Kita klik yang ini, yang icon ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk ketebalan. Semakin ke bawah maka semakin transparan, semakin ke atas semakin gelap. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut kita ke color eyedropper tool. Nah, gunanya ini adalah untuk menyeleksi warna. Contoh saja kita ambil gambar. Kita ambil gambar. Nah, ini. Kita ambil gambar di sini. Nah, ini kan ini ada beberapa warna. Ini bisa kita klik di sini. Dan ini bisa kita menyeleksi warna. Tinggal kita arahkan saja warna yang ingin kita seleksi. Contohnya saja seperti hijau ini ya. Nah, udah kita klik, ini akan muncul warna hijau. Nah, kita akan kembali ke objek yang semula. Kita lalu klik lagi, klik. Nah, objek yang kedua ini akan menjadi warna yang sama seperti kita seleksi awal tadi. Nah, kemudian kita lanjut yang interaktif fill ini sama, cuman kita mengubah warna saja. Tetapi kita bisa menggunakan beberapa background yang bisa kita pilih sesuka kita sendiri. Jadi seperti ini ada banyak pilihannya. Kita klik ini juga banyak juga pilihannya. Ada beberapa motif. Kemudian kita mesh fill, ini ada mesh fill. Nah, jadi mesh fill ini berfungsi sebagai kita contohkan saja seperti ini. Oke, kasih warna kuning. Kemudian akan kita mesh fill. Nah, mesh fill ini gunanya, ya, setelah kita klik di sini, ini akan ada warna, akan ada garis. Nah, garisnya ini kita klik. Setelah kita klik, ini bisa digerakkan ke segala arah. Nah, di sini kita ada warna. Ini semua saja kita klik warna merah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kita bisa gerakkan ke atas ke bawah. Apabila kita mau menambah titik yang merah ini, kita bisa double klik. Nah, kita bisa double klik. Nah, di sini kita bisa double klik. Fungsinya seperti ini. Malah seperti matahari ya, tolong. Terus kita ini sama, cuman ngasih warna juga. Jadi yang sering kita gunakan hanya itu. Kemudian ini ada outline pen. Nah, ini berguna untuk mengatur ketebalan garis pada objek yang kita buat. Ini ada 0,1, 0,2. Semakin ke bawah semakin tebal. Contoh seperti ini. Semakin ke bawah semakin tebal. Jadi seperti itu. Nah, baik. Kita udah selesai untuk teknik-teknik dasarnya. Sangat mudah untuk Corel ini.
Lalu ada tambahan lagi, gimana caranya agar tulisan itu bisa melengkung. Nah contohnya seperti ini, kita buat tulisan Desain Academy, kita buat seperti ini, kemudian kita buat font seperti ini. Nah ketika sudah jadi font seperti ini, kita klik text. Nah kemudian kita fit text to pad, kita klik. Nah kemudian kita arahkan ke objek yang ingin kita bentuk. Ini saya membentuk lingkaran. Nah seperti ini. Nah kemudian jadinya seperti ini kan. Kemudian bagaimana cara menghilangkan lingkaran? Kita tinggal double klik lalu kita delete. Mohon maaf, kita double klik kemudian kita delete. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nah bagaimana cara menyimpan? Nah untuk cara menyimpannya, kita langsung file kemudian save. Nah untuk menyimpannya ini kita ada beberapa pilihan. Untuk Corel sendiri kita pakai CDR. Kalau kita ubah ke PDF juga bisa. Lalu yang di bawah ini adalah version, yaitu kita kalau kita menggunakan Corel X7 itu nanti enggak bisa kita buka di Corel X5. Tetapi kalau kita menggunakan Corel X5, kita bisa membuka filenya di Corel X7. Untuk antisipasi kita bisa turunkan versinya menjadi X5 agar kita nanti kalau membuka di X5 bisa. Jadi kita langsung klik save. Kita tentukan di mana dulu seperti biasa kan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat jadi gambar? Jadi format JPEG. Nah, kalau kita setelah kita mendesain lalu ingin membuatnya, semisal kita membuat logo. Kemudian logo itu mau kita jadikan berbentuk JPEG. Kita klik saja file, kemudian export. Nah, setelah kita ekspor, kita tentukan dulu mau disimpan di mana. Lalu kita ubah menjadi JPEG. Kalau tidak ya PNG. Kita klik JPEG, lalu kita ekspor. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa tunggu dulu. Nanti akan muncul. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa klik, ini pasti RGB karena tidak untuk kita cetak. Kalau kita untuk dicetak, untuk di print, kita pakai CMYK color. Kita sama menggunakan untuk transformasinya kita bisa custom. Ini untuk resolusi kita fullkan menjadi 300 biar gambarnya bagus. Lalu kita klik OK, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk dasar-dasar Corelnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.